dengan Kak Claudia dan Kanani di IHMPA GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dengan memuji Tuhan dari Mars PA. Adik-adik silakan berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Erni, Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan lagi dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Oke adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pagi ini. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau masih memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik yang tetap setia untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu. Kau berkati adik-adik lebih lagi. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik, berikan mereka telinga yang dengar-dengaran, sehingga mereka boleh duduk diam dan tertib ketika mereka mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah berdoa dengan baik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan Alkitabnya ya. Kita mau baca firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Betul, Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah, untuk kali ini Kak Erni akan dibantu dua teman untuk membacakan firman Tuhan. Oke, silakan Heski dan Florence membantu Kak Erni untuk membacakan firman Tuhan buat teman-teman semuanya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di
singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan sekuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah beradab-adab tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan pengusaha-pengusaha di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu kita minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Oke, terima kasih Yeski dan Florence sudah membantu Kak Erni untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan melihat video. Nah, video apa? Oke, siap ya melihat videonya? Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Nah, adik-adik sudah melihat tadi, sudah menyaksikan videonya. Bagaimana menurut kalian? Sikap yang dilakukan Ayu menurut kalian itu patut ditiru atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Menurut adik-adik? Betul sekali adik-adik, itu sikap yang tidak bisa atau tidak boleh kita tiru. Ya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk tidak menghormati orang tua kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita pun harus mengasihi siapapun, terlebih lagi orang tua kita.
kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga harus bisa merasakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang di sekitar kita juga merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Seperti firman yang sudah kita baca tadi adik-adik, ya, tentang siapa tadi? Rasul Paulus. Betul, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi saja, tapi keselamatan itu untuk semua orang. Semua orang itu berhak merasakan kasih Tuhan, berhak merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Pada waktu itu jemaat Yahudi, orang-orang di Efesus merasakan bahwa itu keselamatan itu hanya milik orang Yahudi, orang yang lain itu tidak berhak menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi Rasul Paulus yang pada waktu itu bertugas untuk memberitakan Injil Tuhan, menyampaikan pesan kepada jemaat-jemaat di Efesus bahwa mereka harus juga memberitakan keselamatan itu kepada semua orang, agar semua orang itu juga boleh merasakan kasih Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan itu sudah menciptakan kita itu dengan segala keistimewaannya, dengan luar biasa Tuhan menciptakan kita. Adakah Tuhan membeda-bedakan ciptaannya? Tidak, semua orang diciptakan sama, ya. Semua orang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu setiap orang juga berhak menerima keselamatan yang dari Tuhan. Itulah kenapa Rasul Paulus pada saat ini mengingatkan jemaat di Efesus agar mereka juga mau menceritakan keselamatan itu, memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Karena keselamatan itu hanya bukan milik mereka. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kita ini kan orang-orang yang sudah ditebus dosanya. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menebus dosa kita, kita diselamatkan, kita menerima kasih yang begitu besar, kita menerima keselamatan yang luar biasa. Ya, apakah keselamatan itu hanya untuk kita? Apakah kita egois tidak mau membagikannya dengan orang lain? Itu tidak Tuhan inginkan adik-adik. Tuhan memberikan kasih, keselamatan kepada kita. Kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga ingin orang lain itu melihat kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dengan apa adik-adik? Dengan orang lain bisa merasakan kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Misalnya ketika adik-adik di rumah, apa yang bisa adik-adik lakukan? Seperti contoh Ayu tadi, kira-kira apa yang bisa adik-adik lakukan? Betul, taatilah orang tuamu. Jangan mentang-mentang adik-adik sekarang ini di rumah terus kan? Memang sekarang adik-adik belajar semua daring ya, pakai handphone. Tapi itu bukan berarti adik-adik mengambil kesempatan itu sebagai alasan untuk adik-adik tidak taat kepada orang tua. Misalnya adik-adik tidak lagi online, adik-adik disuruh papa mama, papa mama nggak tahu ya, ini aku loh lagi sibuk, aku ini online lagi belajar daring, padahal kita sibuk main game. Adik-adik, Tuhan tahu loh apa yang kita lakukan. Mungkin kita menganggap orang tua kita nggak tahu, alas papa mama dibujuk ya, dibohongin nggak tahu, tapi orang tua kita tuh tahu, ya. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang lain keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan orang lain itu juga bisa merasakan keselamatan dalam kehidupan kita. Betul adik-adik, ketika adik-adik saat ini di rumah, taatilah kepada orang tuamu. Ketika adik-adik harus belajar, belajarlah dengan baik, ya. Tidak sibuk dengan main game atau sibuk dengan yang lainnya. Game sepanjang hari itu bisa merugikan kalian juga loh. Apa coba kerugiannya? Betul, mata kalian bisa rusak, ya. Itu bisa merusak mata kalau kita terlalu banyak main game. Atau juga adik-adik berebut ketika di rumah ini kan sering ketemu dengan kakak atau adik kalian juga ya mungkin ya. Nah, terus berebut mainan mungkin dengan adik kakak kalian. Nah, apakah itu baik seperti itu? Ini mainanku, Nes kamu sana. Jangan ganggu aku, ini mainanku. Kita berebut. Apakah itu juga salah satu cara untuk kalian menunjukkan kasih Tuhan yang sudah kalian rasakan? Itu bukan cara yang baik. Tapi kalau kalian ingin orang juga merasakan kasih yang kalian rasakan dalam kehidupan kalian, tunjukkan itu. Dengan apa? Ketika kalian di rumah, ketika kalian bermain dengan kakak atau adik atau ada saudara yang ke rumah, bermainlah dengan baik, berbagilah mainan. Mungkin ada makanan yang diberikan papa mama, jangan berebut, berbagilah dengan baik. Ketika papa mama meminta bantuan kalian, turutilah orang tuamu. Orang tuamu pasti senang, dan terlebih lagi siapa yang disenangkan? Tuhan, betul.
Tuhan Yesus di surga akan senang melihat kalian mengawasi. Wow, anak-anakku di bumi luar biasa, meskipun di rumah tetap sukacita, tetap melakukan kebaikan. Orang lain akan bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kalian kalau kalian juga bisa melakukan kebaikan itu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jadi adik-adik, pesan Kak Erni pagi ini, hari ini, tetap melakukan kebaikan dimanapun kalian berada. Mungkin saat ini kalian harus di rumah, oke, gak apa-apa ya. Tetap melakukan kebaikan, jangan teman-teman di rumah main game sepuasnya ya, tanpa melihat waktu, disuruh papa mama tidak mau seperti si Ayu tadi. No, jangan lakukan itu adik-adik ya. Tetap lakukan kebaikan, menyatakan kasih Kristus, karena Tuhan itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita sudah diciptakan Tuhan secara luar biasa ya. Jadi marilah kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya. Merespon kebaikan Tuhan, merespon kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bersyukur atas segala apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan terhadap orang-orang di sekitar kita. Pasti orang-orang akan merasa diberkati, terlebih adik-adik juga diberkati, dan Tuhan Yesus di surga akan tersenyum melihat kalian yang juga melakukan kehendaknya. Oke adik-adik, Kak Eri harap adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan kalian ya. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami berada, berikan kami ketaatan kepada orang tua kami, melakukan kebaikan kepada saudara kami. Meskipun saat ini kami harus selalu di rumah Tuhan, kami mungkin sering bertemu dengan orang tua kami atau kakak adik kami. Tolonglah kami Tuhan untuk juga melakukan kebaikan, untuk orang lain juga boleh merasakan kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dengan kami juga berbuat kebaikan kepada orang di sekitar kami, supaya kasih Kristus itu dinyatakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih, berkati adik-adik, meskipun adik-adik saat ini harus belajar dari rumah, daring, Kau berkati, berikan hikmat kepandaian buat adik-adik, semangat dalam belajar Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun dan nanti membuahkan hasil yang baik. Berikan adik-adik juga dengar-dengaran kepada orang tua, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Kau. Berikan kesehatan kepada adik-adik juga, kedua orang tua mereka. Kau berkati segala usaha yang dilakukan orang tua, diberkati Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan dikerjakan, biarlah belas kasih dan berkat Tuhan turun atas mereka. Berkati seisi rumah adik-adik Tuhan, siapapun yang ada di rumah adik-adik, diberkatilah mereka dengan kasih yang dari Tuhan. Berkati juga semua para kakak layan Tuhan, dimanapun saat ini kakak lain berada, juga berkati dalam segala usaha pekerjaan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Indonesia, kiranya Tuhan berkati bangsa kami. Kau berikan hikmat kepada para pemimpin kami yang tertinggi dan terendah Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, banyak hal yang harus diputuskan oleh pemerintahan kami Tuhan. Kau berkati, Kau menolong mereka Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang saat ini menderita sakit. Kau berkati mereka, Kau sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini putus asa, Kau kuatkan iman percaya mereka supaya mereka tidak putus asa. Berkati para dokter, tim medis yang lainnya yang mereka berjuang di garis depan untuk mereka membantu para orang-orang yang kena penyakit saat ini Tuhan. Kau berkati mereka, biar belas kasih-Mu juga melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk gereja kami Bukit Kasih, berdoa untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Ana, Pak Pendeta Elia dan Ibu Ana. Kau berkati mereka, biar hikmat-Mu juga turun atas mereka ketika mereka melayani jemaat-Mu Tuhan. Berkati dalam segala pelayanannya, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik di situasi dan kondisi seperti ini. Berkati juga semuanya jemaat Bukit Kasih, biar terus kami bersemangat dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, untuk memuji dan memuliakan Engkau selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih kesempatan kami boleh ada, boleh merasakan kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa sembahyang kami ya Allah, yang kami araskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa syafaat. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya,
Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dengan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, silakan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami hingga pada hari ini. Saat ini kami telah memberikan rezeki yang telah Kau berikan pada kami. Kiranya Tuhan Kau terima persembahan kami, dan kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan kasih di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan bernyanyi dari lagu Kita Harus Membawa Berita. Sebelum itu adik-adik silakan berdiri ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah damai dan cemerlang. Adik-adik, terima kasih untuk semuanya. Adik-adik hari ini sudah beribadah dengan luar biasa. Semoga ibadah kita pagi ini berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu dan adik-adik diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik semuanya, para kakak layan dan seisi rumah kami saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.